billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak memerlukan pujian makhluk. Ingat kepada Allah itu bukan dengan cara menyebut-nyebut nama. Ingat kepada Allah itu bukan dengan cara menyebut-nyebut kebesarannya. Juga ingat kepada Allah itu bukan dengan pujian-pujian kesucian. Allah tidak perlu dipuji makhluk. Allah tidak terpengaruh dengan puji-pujian, sogokan dari makhluk. Allah itu bersifat maha terpuji dan maha suci, yang tidak perlu kepada usaha makhluk untuk mensucikan Dia. Allah itu tidak sedikit pun termakan bujukan serta rayuan makhluk. Allah tidak terpengaruh dengan raut muka sedih. Allah tidak terpengaruh dengan linangan air mata makhluk. Allah itu sifatnya berdiri dengan kakinya sendiri, qiyamuhu binafsih, tanpa terpengaruh dengan bujuk rayu makhluk. Sekalipun nama Allah itu dipuja atau dipuji, tidak sekali-kali berkurang kerajaan Allah. Apabila nama Allah itu tidak sekalipun disebut-sebut oleh bibir mulut makhluk, sedikit pun tidak berkurang kerajaan Allah. Ingat, Allah itu bukan dengan cara menyebut-nyebut nama. Pada asalnya Allah itu tidak bernama dan tidak gelar panggilan apa-apa. Panggilan nama Allah itu tercipta sesudah keberadaan Nur Muhammad. Sebelum kejadian Nur Muhammad, Allah tidak bernama. Setelah terciptanya Nur Muhammad, barulah nama Allah itu disebut. Tetapi harus diingat bahwa Allah itu bukan nama panggilan. Semasa Allah bersendirian, semasa sebelum kejadian Nur Muhammad, siapa hendak memanggil namanya sebagai Allah? Seumpama seorang raja yang tidak memiliki rakyat, siapa yang hendak memanggil sebagai raja? Begitu juga Allah. Pada mulanya Allah itu tidak bernama. Setelah adanya Nur Muhammad atau adanya rakyat, barulah diketahui Allah itu bernama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan nama. Allah itu bernama adalah pada bibir Nur Muhammad dan pada bibir-bibir makhluk. Oleh karena itu, sadarlah wahai sekalian sahabatku yang mendengar suara ini, bahwa marilah kita mulai dari hari ini sama-sama kita mencari ingat kepada yang sebenar-benar Allah. Allah yang tidak berhuruf dan Allah yang tidak bersuara. Tulisan atau perkataan Allah yang berupa huruf yang diletakkan di dinding-dinding rumah atau yang diletakkan di cermin-cermin mobil, itu bukan Allah. Itu adalah tulisan yang berupa tulisan huruf dari tangan makhluk. Allah itu bukan berupa tulisan, ukiran atau berupa huruf. Apa yang kita tulis itu adalah berupa benda beserta kertas. Sifat yang apabila dibakar ia hangus dan apabila direndam dia basah. Itu adalah sifat makhluk, bukannya sifat Allah. Allah itu apabila terbakar tidak hangus, bila mana direndam tidak basah. Ketika terbakar dan ketika basah, itu bukan Allah. Jangan sekali-kali beriktikad bahwa suara mulut yang terjahir pada bibir mulut kita itu adalah Allah. Allah bukan sesuatu, tetapi nyata pada sesuatu. Ingatlah kata-kata saya yang sedikit itu. Allah bukannya sesuatu, tetapi nyata dan terzahir pada sesuatu. Suara bibir yang menyebut perkataan Allah itu adalah merupakan sesuatu, sedangkan Allah bukan sesuatu. Mana Allah
dan bagaimana untuk ingat kepada Allah. Sekiranya tidak dikehendaki Allah, misalnya membaca 1000 kitab, dan sekalipun turun guru dari langit, kiranya tidak berkehendak Allah untuk memberi kita paham, tuan-tuan tidak akan bisa memperoleh kepahaman. Kitab ataupun guru hanyalah sekedar alat untuk menyampaikan. Sesungguhnya yang memberi paham itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanlah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Barang siapa yang masih menyebut nama Allah, sesungguhnya mereka itu belum lagi dikatakan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan pada namanya. Ingat kepada Allah itu setelah kenal Tuhan yang empunya nama. Kenal Tuhan yang empunya nama, barulah dikatakan ingat. Ingat kepada Allah itu setelah sampai kepada tahap mengenal Tuhan yang empunya nama. Mengenal Tuhan yang empunya nama itu pula hendaklah sampai kepada tahap tidak lagi berhuruf, dan biarlah sampai kepada tahap tidak lagi bersuara. Yang tidak berbentuk, yang tidak berhuruf, dan yang tidak bersuara itu, itulah yang dikatakan sebenar-benar Allah. Allah itu bersifat dengan sifat yang bersalahan sebagaimana sifat makhluk. Sekiranya makhluk ada bentuk, ada sifat, pastinya Allah itu tidak ada bentuk dan tidak ada sifat. Sekiranya makhluk ada nama, Allah pasti tidak ada nama. Jika sekiranya Allah itu ada bentuk dan ada nama sebagaimana makhluk, itu bukan Allah. Sekiranya Allah ada nama dan makhluk juga ada mempunyai nama, apa bedanya dengan makhluk? Sekiranya Allah ada sifat dan makhluk juga mempunyai sifat, apa bedanya antara Allah dengan makhluk? Menandakan Allah itu adalah Allah yang sifatnya bersalahan dengan yang baharu. Pastinya berbeda dengan sifat makhluk. Bagi menentukan Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk, hendaklah kedua-duanya mempunyai sifat yang berlawanan atau sifat yang berbeda antara satu sama lainnya. Sampai di sini, terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.